Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar prakarya dengan materi kerajinan bahan limbah lunak. Mari kita simak materi berikut ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang kerajinan limbah lunak. Sebelum kita ke materi kerajinan limbah lunak, kita harus tahu apa itu limbah. Ada yang tahu kira-kira limbah itu apa? Wikipedia adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga atau yang biasa kita kenal sebagai kita langsung ke kerajinan bahan limbah lunak. Apa itu kerajinan bahan limbah lunak? Kerajinan dari bahan limbah lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut. Pengelompokan limbah lunak. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Jadi limbah itu jika dilihat dari wujud fisiknya, dia wujudnya bagaimana. Kemudian berdasarkan sumbernya, itu dilihat dari asal muasal dari mana limbah itu didapat. Kemudian berdasarkan senyawanya, bagaimana limbah itu, senyawa apa saja yang ada di dalam limbah tersebut. Berdasarkan wujudnya, limbah berdasarkan wujudnya ada 3. Yang pertama limbah padat, yang kedua limbah cair, yang ketiga limbah gas. Hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Contohnya seperti kertas, kayu, gelas atau kaca, dan cair itu adalah zat sisa yang memiliki wujud fisik berupa zat cair. Contohnya seperti air rembesan AC, bekas minyak, entah itu minyak tanah atau minyak goreng. Kemudian yang terakhir adalah sisa cucian, sisa air cucian. Entah itu dari cucian ketika kita selesai mandi, atau selesai nyuci piring, ataupun selesai nyuci air. Di sini ada limbah gas dan partikel, yaitu zat sisa dari kegiatan manusia yang berwujud zat gas. Biasanya kita bisa menemui di pabrik-pabrik industri. Nah, pada pabrik industri itu biasanya mereka menghasilkan berupa gas atau partikel atau debu. Nah, itu biasanya di dalamnya terdapat SO2 atau sulfur dioksida, atau kemudian ada NOx atau nitrogen dioksida, kemudian ada CO atau karbon monoksida, kemudian ada CO2 atau karbon dioksida, dan hidrokarbon dan lain-lain. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini kelompokan berdasarkan sumbernya. Limbah, ada limbah pemukiman. Limbah pemukiman di sini adalah limbah hasil dari kegiatan manusia, seperti bekas air cuci, kemudian kamar mandi, dapur, dan kotoran manusia. Kemudian ada limbah industri, limbah yang berasal dari kegiatan produksi dalam suatu industri. Kemudian ada limbah pertanian. Ini adalah limbah yang berasal atau bersumber dari kegiatan pertanian, seperti pemupukan dan pembasmian hama. Kemudian ada limbah pertambangan. Ini adalah limbah yang berasal dari penambangan. Kemudian ada limbah pariwisata, limbah yang berasal dari kegiatan manusia yang berwisata atau berlibur di suatu daerah. Kemudian mereka meninggalkan satu sisa, entah itu sisa makanan, sisa plastik dan lain sebagainya, atau bisa jadi mereka sampai tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian limbah medis. Limbah medis ini limbah yang berasal dari rumah sakit atau puskesmas atau yang berkaitan dengan kesehatan. Yang terakhir berdasarkan senyawanya. Di
sini berdasarkan senyawanya dibagi menjadi dua, ada limbah organik dan anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dapat dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik itu limbah yang sangat sulit atau tidak dapat diuraikan atau dia bertahan sangat. Beberapa contoh dari limbah. Yang pertama kita ke contoh limbah organik. Di situ bisa kalian lihat ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar sisa kulit buah dan sayur, dan bisa kalian lihat juga di situ ada kotoran hewan, dan ada contohnya yang lain adalah limbah anorganik. Contohnya limbah anorganik adalah kantong plastik. Di situ ada kresek, kemudian ada bekas botol air mineral, kemudian ada botol kecap atau dari kaca beling, kemudian ada baja. Itu jenis bahan limbah. Jenis limbah lunak yang pertama itu adalah limbah organik. Bahan limbah organik itu adalah limbah yang mudah terurai atau membusuk. Limbah lunak disebut juga dengan limbah basah. Ciri bahan lunak organik adalah dia mudah membusuk. Contohnya adalah daun-daun, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, dan lain-lain. Adapun cara pengolahannya adalah dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari langsung sehingga kadar air dalam bahan limbah organik bahan limbah lunak anorganik, yaitu limbah yang sulit terurai atau membusuk. Ini biasanya berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. Contohnya adalah plastik kemasan, kotak kemasan, kemudian ada karet sintetis, dan styrofoam. Cara pengolahannya sendiri adalah dengan cara mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Limbah anorganik di sini hampir semuanya itu bisa digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali. Oke, sekian materi hari. Bagaimana anak-anak materi tadi? Sudah paham ya pastinya. Oke, sampai ketemu minggu depan, dan tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.